Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nosa dari Pertiwi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi PAUD 2019. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Happy Ika Melvina selaku dosen pengampu. Di sini, saya ingin menyelesaikan ujian tengah semester 4 dengan mata kuliah metode perkembangan fisik motorik. Saya ingin menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal. Proses transmisi dari fisik yang turun-temurun dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Pertumbuhan juga adalah proses perubahan fisiologis yang bersifat progresif dan berlangsung dalam periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Pertama, faktor sebelum lahir. Kedua, faktor ketika lahir. Ketiga, faktor sesudah lahir. Dan yang keempat, faktor psikologis. Perkembangan. Perkembangan adalah proses atau tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih lanjut serta menjadi bertambah sempurna dalam hal berpikir, kepribadian, serta pengetahuan dalam diri organisme. Aspek perkembangan fisik ada 4. Pertama, sistem saraf. Kedua, otot-otot. Ketiga, kelenjar endokrin. Dan yang keempat, struktur fisik atau tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Pertama, faktor keluarga. Kedua, faktor fisik. Ketiga, faktor gizi. Keempat, faktor emosional. Kelima, faktor jenis kelamin. Dan yang keenam, faktor kesehatan. Ada 2 tahapan perkembangan motorik. Pertama, motorik kasar. Mencakup otot-otot besar seperti menendang dan berlari. Kedua, motorik halus, mencakup otot-otot kecil, contohnya mencoret dan menggunting. Tahapan perkembangan. Pertama, kognitif atau berpikir. Kedua, asosiatif atau mencoba-coba. Dan yang ketiga, autonomus atau refleks. Ciri-ciri perkembangan. Pertama, terjadinya perubahan dalam 2 aspek. Aspek fisik, terjadi perubahan berat badan dan organ tubuh. Kedua, aspek psikis, terjadi kemampuan berpikir, mengingat dan berkreasi. Kedua, terjadinya perubahan dalam proporsi. Ada 2 aspek. Pertama, aspek fisik, yaitu tubuh berubah sesuai fase perkembangan. Kedua, aspek psikis, terjadi perubahan imajinasi dari fantasi ke realitas. Ketiga, lenyapnya tanda-tanda yang lama. Ada 2 tanda-tanda, yaitu tanda-tanda fisik atau kelenjar timus. Dan yang kedua, tanda-tanda psikis atau lenyapnya gerak-gerik dan perilaku impulsif. Dan yang keempat, diperolehnya tanda-tanda baru. Pertama, tanda-tanda fisik atau pergantian gigi dan karakter seks. Dan yang kedua, tanda-tanda psikis atau berkembangnya rasa ingin tahu. Faktor yang mempengaruhi perkembangan ada 2, yaitu pertama, faktor internal adalah segala sesuatu yang ada dalam dirinya yang keadaannya mempengaruhi perkembangan. Contohnya faktor jasmani, psikologis, dan kematangan fisik dan psikis. Dan yang kedua, faktor eksternal adalah segala sesuatu yang ada di luar diri yang keadaannya mempengaruhi perkembangannya. Contohnya, faktor sosial, faktor budaya, faktor lingkungan fisik, dan faktor lingkungan non-fisik. Sekian video yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.